mulai. Monggo, Bu Sulis. Assalamualaikum Pak Sis. Waalaikumsalam, Bu Sulis. Apa kabarnya hari ini Pak Sis? Alhamdulillah saya baik, Bu Sulis. Semoga Bu Sulis juga dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah saya juga baik Pak Sis. Ngomong-ngomong, ada apa ini Pak Sis menghubungi saya? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan atau dicurahkan Pak? Oh iya, Bu Sulis. Ada sesuatu yang ingin saya sharing tentang peserta didik saya di sekolah. Mungkin nanti ada solusi dari Bu Sulis. Oh gitu Pak Sis. Silahkan Pak, dengan senang hati saya akan mendengarkan. Beginilah Bu Sulis, ada satu peserta didik saya di kelas, dia mempunyai perilaku yang kurang baik. Dia selalu mengganggu temannya, kemudian dia tidak mau belajar, dan sering tidak hadir ke sekolah. Oh iya ya. Jadi Pak Sis punya permasalahan bahwa ada seorang murid yang usil, suka mengganggu teman, tidak mau belajar, dan sering tidak hadir ke sekolah. Begitu ya Pak Sis? Ya, benar sekali Bu Sulis. Jadi Pak Sis, apa yang Pak Sis harapkan dari perbincangan kita siang ini nanti? Begini Bu Sulis, saya berharap dari percakapan ini, saya mendapatkan solusi. Nantinya, bagaimana cara merubah sifat atau karakter perilaku siswa tersebut supaya menjadi lebih baik. Setidaknya tidak mengganggu temannya dan mau belajar. Begitu Bu Sulis. Jadi harapannya Pak Sis, anak tersebut berperilaku baik dan tidak usil atau mengganggu temannya lagi. Iya Pak Sis. Iya Bu Sulis. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator baik menurut Pak Sis itu yang seperti apa sih? Oh iya Bu Sulis. Ini kan siswa saya di kelas 3 SD. Jadi indikator baiknya kalau menurut saya itu adalah yang pertama dia tidak mengganggu temannya, kemudian dia saling menghargai, kemudian saling menolong, yang ketiga dia mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya. Baik, dari paparan Pak Sis, indikator terbaik yang Pak Sis katakan yang pertama, siswa tersebut tidak mengganggu temannya, begitu ya. Nah, kira-kira menurut Pak Sis, apa sih yang bisa Pak Sis lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut? Bisa memenuhi indikator baik, apa yang kira-kira bisa Pak Sis lakukan? Yang pertama, saya akan melakukan pendekatan secara personal terhadap siswa tersebut, Bu Sulis. Mungkin ada sesuatu hal ataupun kebutuhan dasar yang belum didapatkan kepada saya. Jadi, saya harus mengetahuinya. Kemudian, yang kedua, saya akan coba melakukan yaitu membuat kesepakatan kelas ataupun dengan menjelaskan terlebih dahulu apa toh itu kesepakatan ataupun keyakinan kelas, kemudian tujuan dan manfaatnya apa. Dengan demikian, siswa tersebut akan memberikan pendapatnya atau ide mereka sendiri. Sehingga yang disepakati itu misalnya disiplin, saling menghormati, kemudian tepat waktu, dan lain-lain. Jadi, dengan membuat kesepakatan kelas, hasil dari pendapat mereka akan bertanggung jawab atas hal-hal tersebut. Kemudian, yang ketiga, akan bertanggung jawab atas hal-hal tersebut. Kemudian saya akan menceritakan kisah-kisah teladanan Rasulullah, sehingga dari cerita tersebut siswa itu dapat memahami
dan mengenali tentang perilaku dan akhlak yang baik. Baik, Pak Sis, luar biasa. Langkah yang akan Pak Sis ambil, kalau bisa saya simpulkan, Pak Sis tadi mengatakan yang pertama, langkah yang akan digunakan Pak Sis akan melakukan pendekatan secara personal atau intensif terhadap siswa tersebut, di mana kemungkinannya ia akan melakukan karena dia melakukan itu karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Maka terlebih dahulu kita cari indikator-indikator tersebut. Kemudian yang kedua, Pak Sis tadi mengatakan membuat kesepakatan di mana ini bersumber dari kesepakatan siswa sendiri. Dengan begitu akan membuat mereka bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, untuk memberi motivasi atau contoh yang baik, Pak Sis akan menceritakan tentang kisah-kisah Rasulullah sebagai teladan baik untuk mereka teladani. Begitu ya, Pak? Iya, Bu Sulis. Jadi dengan demikian akan menimbulkan budaya positif di sekolah, Bu Sulis. Oh iya, benar sekali Pak Sis. Dengan langkah yang Pak Sis lakukan tersebut akan menimbulkan budaya positif, gitu ya Pak Sis. Ya, jadi dari rencana aksi nyata dari Pak Sis yang Pak Sis rancang tadi, kira-kira kapan Pak Sis akan laksanakan? Dari 3 langkah tersebut, saya akan segera melakukan kesepakatan kelas dalam waktu dekat ini, Bu Sulis. Oh, jadi kemudian nanti akan Pak Sis ceritakan kisah teladan Rasulullah sebagai contoh yang positif. Begitu, Pak? Ya, betul sekali, Bu Sulis. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab, katanya Pak Sis tadi, dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kira-kira kapan waktu yang bisa Pak Sis tentukan untuk membuat kesepakatan kelas segera mungkin, Pak Sis? Tentu, Bu Sulis. Saya akan segera mungkin melaksanakannya dengan harapan siswa tersebut bisa berubah. Insya Allah, di pertemuan besok akan saya lakukan. Baik, Pak Sis, luar biasa semangatnya. Berarti besok langsung Pak Sis laksanakan. Ya, semoga dengan langkah-langkah yang sudah Pak Sis ambil tadi bisa mengubah sifat atau perilaku siswa tersebut menjadi lebih baik. Nah, kira-kira dari perbincangan kita siang ini Pak Sis, apa yang bisa Pak Sis dapatkan? Terima kasih Bu Sulis sebelumnya. Ya, pada sore ini saya akan mendapatkan solusi bagaimana saya menghadapi anak tersebut yang berperilaku kurang baik. Jadi, saya juga menjadi mengerti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan terhadap perilaku siswa tersebut. Terima kasih Bu Sulis. Obrolannya hari ini sangat bermanfaat bagi saya. Ya, Pak Sis, luar biasa. Terima kasih juga atas langkah Pak Sis yang sudah dilakukan, membuat pendekatan secara personal, membuat kesepakatan kelas, dan menceritakan kisah-kisah Rasulullah sebagai contoh yang baik. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik ya Pak Sis. Untuk selanjutnya kita nanti bisa berbincang kembali untuk memperbincangkan perkembangan siswa tersebut. Apakah terdapat perubahan yang lebih baik yang seperti yang kita harapkan. Demikian Pak Sis ya. Iya Bu Sulis. Terima kasih kembali atas waktunya Bu Sulis. Sama-sama Pak Sis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sulis.